Dramatic Sunday hari ini. Dramatic Sunday hari ini itu udah masuk ke episode ketiga kayaknya. Ya, episode ketiga, session kedua. Hari ini mau ngebawain naskahnya Kak Yesi Natalia yang berjudul Tuhan Tolong Bulu Emak ya. Naskahnya sendiri adalah salah satu naskah yang menang dalam antologi sayembara naskah teater yang diadakan oleh Dewan Kesenian Jakarta Rawayan Award pada tahun 2022. Ini aku bacain dulu profile playwright-nya, penulis naskahnya. Kak Yesi Natalia lahir di Malang 25 Desember 1972 dan sekarang menetap di Jakarta. Saat ini bekerja sebagai engineering head di salah satu perusahaan properti di Jakarta. Kak Yesi bergabung di komunitas seni di Art Beat sejak 2007 dan terlibat secara aktif sebagai pemain drama atau teater, penata panggung, tim kreatif, dan penulis naskah. Sampai dengan saat ini, ia sudah menuliskan 5 naskah drama musikal, 3 naskah teater, 4 naskah film pendek, dan 1 buku kumpulan cerita pendek. Nah, pada hari ini readersnya adalah dari teman-teman teater korek yang ini ya, nanti berarti dibawakan secara bareng-bareng gitu ya, bertiga. Ada Kak Aldi, Kak Ciko, sama Kak Nelsa. Dan ketiga readers tergabung dalam teater korek UKM di Universitas Islam 45 Bekasi yang bergerak di bidang seni, terutama seni pertunjukan dan perteateran. UKM ini dibentuk pada tanggal 19 Juli 2002 yang didirikan oleh 5 orang dari latar belakang yang berbeda. Awal mula dibentuknya teater korek ini berawal dari kegelisahan individu, menyatu dalam sebuah rasa mencinta sesama, mengajak, membaur dalam sebuah nilai untuk menyatukan sebuah rasa bersama. Selain ada Dramatic Sunday yang membawakan naskahnya Kak Yesi Natalia, Tuhan Tolong Bulu Emak, ada juga nanti discussion yang bertajuk menjadi generasi lapis legit. Nanti discussionnya ada Kak Ading. Kak Ading merupakan seorang penulis naskah. Naskah-naskahnya antara lain Elliot, Tentang Emma dan yang lain, Para Ratu Ningluh, Perana di Sebuah Teras Pria Tua, dan Helhem, Ruang-Ruang Dalam Kepalanya, dan masih juga banyak naskah-naskah yang lain. Ini mau langsung dimulai aja. Udah siap teman-teman dari teater korek? Boleh. Oke. Boleh. Oke. Berikut Dramatic Sunday episode 3 season 2 Tuhan Tolong Bunuh Emak by Teater Korek. Silahkan. Panggung berbentuk rumah dengan teras di sebuah perkampungan di kawasan urban di dekat rel kereta api di Jakarta. Sore hari belum gelap, hawa panas. Di sebuah rumah sangat sederhana dengan teras kecil. Di teras ada 2 kursi butut, yang satu sudah mulai jebol dan patah kakinya, dan seperti setengah diperbaiki. Jemuran baju dari raffia ada di belakang teras, serta motor bebek terparkir tegak di pinggir. Teras kecil itu agak kotor dan tampak tak beraturan. Sedangkan di dalam rumah terdapat sofa yang juga butut, dengan beberapa tambalan. Sebuah lemari tinggi tempat menaruh bantal dan selimut. Ada juga meja makan dari kayu dan kursi tanpa sandaran dari kayu juga dengan warna berbeda-beda. Kipas angin butut berputar pelan. Suaranya krek terdengar setiap kali kipas angin itu bergerak ke kanan. Seakan ingin mengingatkan bahwa sebentar lagi semua sambungannya akan terlepas. Bekti yang masih memakai seragam kerjanya gelisah di teras. Hawa panas membuatnya mencari potongan triplek bekas atau kertas kardus di teras dan mulai mengipasi badannya. Tiba-tiba suara kereta mendekat. Kemudian terdengar bunyi peluit dan tak lama dencitan rem kereta membuyarkan pikiran Bekti. Bekti memperhatikan di kejauhan. Suara beberapa orang berlarian sambil berteriak. Ada lagi? Laki-laki apa perempuan? Mati. Ada yang kenal? Perlahan suara mulai meredah, hanya tinggal bisik-bisik samar. Bekti duduk di atas motor dan mulai memilin rokoknya. Dari arah kiri
Minah masuk sambil membawa ember besar berisi baju basah siap dijemur, melintas ruang tengah, membuka pintu dan ke teras. Sudah pulang rupanya. Bekti tidak menjawab dan hanya melihat sekilas ke Minah. Merasa diabaikan, Minah mengembuskan napas dengan keras dan mulai menjemur. Tiba-tiba dia menginjak sesuatu dengan keras. Tidak pernah habis. Berapapun yang kuinjak. Tadi kulihat sudah ada kecoa besar yang mulai masuk lemari. Obat kecoa yang kau bawa dari kantor tidak bisa kupakai. Aku tidak bisa menuangnya ke dalam wadah dan meminta kecoa-kecoa itu untuk meminumnya. Minah melayangkan pandangan ke Bekti yang sepertinya tak acuh, dan kemudian meneruskan bicaranya dengan nada sedikit lebih tinggi. Mas, sepertinya sudah waktunya membeli token listrik. Jangan sampai listrik mati sementara anakmu belajar. Obat emak juga sudah habis. Tadi pagi adalah obatnya yang terakhir. Siang tadi tidak ada yang bisa kuberikan lagi untuknya. Kenapa diam saja, Bang? Bekti menghela napas panjang dan menggosok saku kanannya. Aku mesti bilang apa? Ya apalah, secuil kalimat yang bisa menghilangkan pusing kepalaku mungkin. Bantu aku berpikir, Bang. Kau pikir aku tidak pusing? 2 hari lagi seharusnya kamu sudah punya uang. Pikirkan untuk 2 hari ini dahulu. Jaul dari arah kanan luar berjalan masuk ke panggung. Selamat sore Pak Bekti. Susah sekali loh nyari Pak Bekti. Sudah seminggu ini saya nyari ke sini, kok nggak ada terus. Kemana saja Pak? Pak Jaul, saya akhir-akhir ini sering lembur. Kan buat kepentingan Pak Jaul juga. Wah, saya tersanjung. Hari ini nggak ngojek Pak? Jaul memperhatikan motor Bekti. Minah yang selesai menjemur dan berjalan mendekati pintu dengan sedikit suara, dan itu cukup mengalihkan perhatian Jaul dari motor Bekti. Jaul kemudian berjalan menghampiri Minah. Bu Minah, tumben juga ada di rumah. Nggak nyuci Bu? Minah tidak menjawab, tersenyum sekedarnya, menganggukkan kepala, mundur selangkah, kemudian membukakan pintu dan masuk ke dalam rumah. Jaul mengamati Minah masuk, kemudian berkata pada Bekti. Kalian ini sore-sore berduaan di rumah. Ayo, ngapain nih? Mau bikin anak lagi ya? Alih-alih menjawab pertanyaan Jaul, Bekti berkata. Pak, saya belum ada uangnya Pak. Wow, masa sih? Tadi katanya lembur terus. Jadi pasti duitnya lembur juga banyak kan? Apalagi kantornya Pak Bekti kerja itu kan kantor yang bonafit. Saya ini cuma cleaning service Pak. Belum lagi hasil dari ngojek. Masa masih kurang? Duit banyak begitu dikemanakan? Emak perlu obat. Wiyarti juga perlu uang untuk sekolah. Mendengar kata Wiyarti, Jaul langsung bereaksi. Wiyarti? Anak Pak Bekti kan? Wow, saya lihat kemarin. Lewat depan rumah saya. Cantiknya. Sudah kelas berapa dia? Sudah lulus SMA Pak. Tinggal nunggu ijazah saja. Lah, kalau sudah lulus SMA, duitnya buat apa? Buat kuliah. Alah, Pak Bekti ini aneh-aneh saja. Anak perempuan itu kalau sudah lulus SMA, kawinkan saja. Yang penting bisa masak, bisa beres-beres rumah. Udah cukup. Ngomong perkara utang, Pak bos saya itu kan lagi nyari istri loh. Bagaimana Pak? Apa bisa Wiyarti jadi istri beliau? Itu bisa loh mengurangi utang Pak Bekti. Loh, istri Pak Bos kan sudah 5. Yang 2 sudah diceraikan. Bosan katanya. Hah? Memangnya bisa berkurang berapa Pak? Bekti mencuri pandang ke pintu seakan takut ada yang mendengar. Kalau Wiyarti jadi istri beliau, kira-kira bisalah mengurangi utang Pak Bekti sekitar 13 juta. Tapi yang 4 jutanya lagi bagaimana Bang? Gampang itu.
sambil mengelus-elus motor Bekti. Bagaimana? Oh iya, satu lagi Pak. Pak Bekti jadi nggak perlu lagi mengeluarkan uang untuk biaya kuliah Wiyarti. Aduh, saya pikir-pikir dulu ya Bang. Jangan lama-lama ya. Selama Pak Bekti mikir, saya bawa dulu motornya. Buat jaminan ke Pak Bos. Masa saya kesini nggak dapat hasil apa-apa? Kalau oke dengan rencana kita tadi, Pak Bekti samperin saya di rumah besok pagi. Saya kembalikan motornya. 13 juta lunas. Tinggal 4 juta. Tinggal sedikit. Jangan Bang, jangan dibawa. Ini kan buat kerja dan buat ngojek juga. Oh, untungnya yang disuruh nagih ke sini itu saya. Bukan Bang Lonjan. Saya sabar orangnya. Nggak kayak abang satu itu. Bisa rusak semua perabotan Pak Bekti kayak rumah Wakidi. Saya ini orang yang lebih suka memberi solusi daripada mesti ngerusak sana, ngerusak sini. Seperti Bang Lonjan itu. Iya. Jadi tarik menarik. Iya Bang. Bu Mina. Iya. Bu Mina, saya pergi dulu ya. Sampaikan salam saya buat Wiyarti ya Bu. Mina yang sedang duduk. Mina yang sedang duduk dan menulis. Hanya menoleh sekedarnya. Tetapi ketika nama Wiyarti disebut, Minah berdiri menghadap pintu dengan nanar. Jaul menunggu sebentar. Ketika tidak ada jawaban dari Minah, dia menghampiri motor dan bicara pada Bekti sambil menepuk-nepuk jok motor yang masih dipegang Bekti. Biasanya kan Wiyarti kalau pulang sekolah lewat depan rumah Pak Bos. Nanti saya bilang ya sama dia kalau dia harus siap-siap jadi istri Pak Bos. Jangan Bang. Jaul tersenyum penuh arti sambil terus menepuk jok motor. Bekti melepas tangannya dari jok. Jaul kemudian menuntunnya keluar tanpa ada perlawanan lagi dari Bekti sambil berkata, "Jangan lama-lama mikirnya." Jaul keluar sambil menuntun motor, sementara Bekti hanya berdiri dengan napas memburu. Tiba-tiba kipas angin dalam rumah mati. Mina tersentak kaget. "Bang, listrik mati!" Ada yang konslet kali, maaf. "Konslet bagaimana? Tokennya masih belum diisi. Kamu tidak dengar yang aku omongkan tadi?" Tanpa menjawab, Bekti memeriksa meteran listrik dan kemudian menggaruk kepalanya. Emak dari dalam kamar bertanya pada Mina. "Nah, listrik mati, nah." "Iya, Mak. Sebentar ya." Bekti masuk dari teras ke ruang tengah dengan rasa bersalah. Iya, Benar, nanti kan? aku Habis. Bicara Benar, Bekti Kak? terpotong. Panggilan emak pada Minah dari dalam kamar. "Nah, aku mau ke WC." "Iya, Mak." Mina masuk ke dalam kamar dan kemudian menuntut emak yang kesakitan keluar. di pispot aja mestinya, Mak. Pecah. Minah berkata sambil berjalan keluar. Minah kemudian masuk kembali ke ruang tengah sambil membereskan kertas-kertas yang menumpuk di meja yang dibuatnya menulis tadi. Aku tidak tega lihat emak begitu. Kesakitan setiap saat. Sudah waktunya beli obat, Bang. Paling tidak obat penghilang rasa sakit. Apalagi kalau sudah pingin ke WC begitu. Apa mungkin sebaiknya biarkan emak pipis dan di kasur dulu. Nah, Punggungnya sudah lecet gara-gara terpal bekas spanduk yang aku taruh sebagai alas kasurnya, Bang. Jadi emak lebih memilih berjalan kesakitan daripada tidur berlalasan terpal yang penuh pipis dan itu. Mina berhenti membereskan kertas dan berkata dengan nada putus asa. Mestinya kita bisa berikan perlak yang lebih baik atau pampers. Tapi untuk membeli obat saja tidak ada uang di tangan kita ya, Bang. Bagaimana mungkin aku membeli barang-barang itu?
Kalau kita punya uang dan harus memilih, akan kau apakan uang itu, nah? Untuk kuliah Wiyarti, atau untuk beli obat emak, ataupun untuk bayar utang ke Bang Jaul? Jangan kau berikan aku harapan, Bang. Lantas kemudian kau banting aku ke tanah. Bukannya baik untuk mempunyai harapan itu, nah? Aku mau semua bisa diatasi. Tidak bisa, nah. Kita harus memilih. Minah diam tidak berkata-kata. Ketika dia hendak membuka mulutnya, emak memanggil dari dalam. Nah, Minah menghela napas dan masuk ke dalam. Bekti menarik kursi makan, memunggungi kamar, kemudian merogoh kantong celana sisi kanannya, dan mengeluarkan segepok uang, menghitungnya, dan kemudian menghela napas panjang. Mendengar kaki diseret masuk, Bekti memasukkan lagi uangnya ke kantongnya. di kursi saja, nah. Panas di dalam. Emak dituntun Minah berjalan tertatih menghampiri sofa butut dan kemudian Minah menidurkan emak di situ. Begitu melihat emak memejamkan mata, Bekti menarik tangan Minah menjauh agar emak tidak mendengar dan mereka berdua bicara dengan berbisik. Jadi bagaimana? Apa yang akan kau pilih? Jangan paksa aku untuk memilih, Bang. Minah merogoh dasternya dan mengeluarkan uang 100.000. Aku mau beli token 25.000 di warung sebelah. Kalau aku pakai 75.000 sisanya untuk beli obat penghilang rasa sakit, buat emak bisa kau carikan uang untuk belanja besok. Bekti diam saja sementara tangannya memegang kantong yang berisi uang. Minah menghela napas dan berkata perih. Tinggal ini uangku, Bang. Setelah itu aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Wardi masuk dari luar kanan menuju teras dan kemudian berteriak, memecahkan pembicaraan Bekti dan Minah. Permisi. Bekti dan Minah menengok ke pintu, sementara tangannya masih memegang kantong. Bekti memandang Minah dan berkata, "Bantu aku." Memilih. Permisi. Tetapi dari dalam rumah, "Ya, sebentar, Bang." Temui Mas Wardi dulu. Aku ke warung dulu. Minah berjalan ke pintu dan kemudian berhenti menghadap Bekti. Carikan cara untuk dapat alat semprot buat racun cair itu ya. Aku tidak tahan dengan kecoa-kecoa yang sudah mulai masuk ke kamar. Minah menjalan keluar rumah dan Bekti mengikutinya di belakang. Di teras Minah menyapa Wardi. Mas, Minah kemudian berjalan keluar. Wardi bertanya pada Bekti sembari dagunya mengarah pada Minah. Mau kemana? Di token. Oh, ini palunya. Wardi memberikan Wardi. palu pada Bekti. Bekti menerimanya. berikan. Wardi hendak duduk di kursi yang patah kaki. "Jangan, Bang. Jangan duduk di situ. Kakinya mau patah." Wardi berpindah tempat. Bunyi kereta lewat. Bekti seperti mendengarkan dengan saksama. Wardi melihat jam tangannya. 30 menit terlambat. Ada yang bunuh diri tadi. Setiap ada yang bunuh diri, setidaknya 30 menit kereta akan terlambat. "Siapa, Bang, yang bunuh diri?" Wakidi. "Hah? Wakidi? Wajarlah kalau dia bunuh diri. Wajar bagaimana, Bang?" Wakidi itu utangnya banyak ke Pak Bos. Meski salah satu anak buah Pak Bos sudah ambil sertifikat rumahnya, belum lunas juga utangnya. Terakhir, anak perempuannya yang masih berumur 16 tahun diminta sama Pak Bos. Kan gila. Masih 16 tahun. Kenapa nggak lapor polisi aja, Bang? Mau lapor polisi bagaimana? Ada tulisannya di atas materai. Kalau Pak Bos berhak mengambil apa saja jika sampai dengan tenggang waktu utangnya belum terbayarkan. Apa saja, Bang? Apa saja? Emak memanggil dari dalam rumah dengan lirih. Nah, ambilkan aku minum. Sebentar, jangan pulang dulu, Bang. Bekti berjalan menuju pintu masuk ke dalam rumah sembari mengambilkan gelasnya. Lalu gelas tersebut diminumkannya ke emak, kemudian meletakkannya kembali gelas di meja dan bergegas keluar. Sebelum sampai ke pintu,
Bekti berhenti, berbalik ke lemari, mengambil map di atas lemari yang mulai berdebu. Membukanya, membaca dengan menelusuri tangannya di map dan kemudian terhenti. Napasnya memburuk. Bekti meletakkan kembali map di atas lemari dan kemudian keluar. Semakin parah sakit emak. Katanya seluruh tulangnya seperti ditusuk-tusuk, Pak. Emak pun tidak bisa lagi untuk berjalan tanpa dituntun. Bahkan bergerak pun dia sudah kesakitan. Semoga emak cepat sembuh. 6 bulan yang lalu, ketika pertama kali tahu kalau emak sakit kanker tulang, dokter sudah bilang kalau umur emak tidak mungkin sampai setahun lagi. Sudah stadium 4 katanya. Dengan obat-obatan, umur emak bisa diperpanjang, Pak. Waduh, kasihan. Pasti mahal ya obat-obatnya. Aku sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan obat yang benar. Kemo pun hanya 2 kali sanggup kulakukan. Mahal sekali, Bang. Siang malam ku mintakan kesembuhan, tetapi sepertinya Tuhan tuli, Bang. Dia tidak mendengar doaku. Mungkin memang bukan itu mau Tuhan. Tuhan mau emak mati. Kalau begitu, kenapa tidak dibuat mati saja segera, daripada menyiksanya seperti itu? Sakitnya emak tidak hanya menyiksa emak saja, Bang, tapi juga aku dan Mina, dan mungkin nanti Wiyarti juga. Suasana menjadi kikuk. Kata Santi, anakku, Wiyarti diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia lewat jalur rapot ya? Iya, Bang. Wah, pintar sekali anak itu. Dia pasti akan butuh biaya besar. Kedokteran bukan sekolah yang murah. Bekti tidak bereaksi dan tak mendengar. Kalau aku sakit parah dan Santi sepintar Wiyarti, tidak akan kubeli obat buatku. Biar uangnya untuk bekal Santi kuliah. Biar saja aku mati pelan-pelan. Apakah sembahyang bisa mengubah pikiranmu, Bang? Sudah lama aku tidak melakukannya. Tuhan juga tidak mendengar doa-doaku. Aku hanya meminta supaya Tuhan tidak membuatku miskin. Dan bertahun-tahun aku bekerja siang dan malam. Ada perubahan? Tidak. Santi akan kehilangan bapak. Tapi dia bisa sekolah. Apa kau yakin istrimu bisa membiayai sekolah Santi sampai lulus kuliah? Kata orang, anak pintar turunan dari ibunya. Istriku lebih pintar dari aku. Sekarang pun dia sudah mulai membuka toko kelontong kecil buat tabungan, katanya. Tanpa obat, apakah kau sanggup hidup dengan rasa sakitnya, Pak? Jika tak tahan, mungkin aku akan mencoba seperti Wakidi. Urdi tertawa tergelak. Namun kalimat Urdi yang diucapkannya sambil tertawa itu malah membuat Bekti kaget. Dua laki-laki itu kemudian tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Bunyi kereta lewat memecahkan suasana. Bekti tegak mendengar kereta bunyi. Minah datang dari luar, berjalan masuk. Ketika Urdi melihat Minah dari jauh, dia berdiri dan mengebas-ngebaskan bajunya sembari berkata pada Bekti, Aku pulang dulu ya. Terima kasih palunya. Minah masuk teras dan langsung bertanya pada Urdi. Santi jadi neruskan kuliah di mana, Mas? Belum tahu. Paling ikut tes dulu nanti. Aku permisi ya. Oke. Urdi keluar. Minah menggusurkan kertas pada Bekti dan bertanya heran. Mana motor bebekmu? Nuna, udah diambil sama Bang Jaul. Bekti menerima kertas dari Minah tanpa memandangnya dan kemudian mulai memasukkan nomor voucher token di meteran listrik. Minah menghela napas dan masuk ke dalam rumah. Kipas angin mulai menyala dan masih dengan bunyinya yang menandakan sebentar lagi kipas angin itu akan rusak. Minah kemudian membuat 3 gelas teh. Bekti masuk dan duduk di kursi makan. Minah mengangcurkan cangkir teh pada Bekti. Bekti menerimanya dan kemudian duduk. Minah juga duduk. Sebentar lagi aku dapat gaji ke-13, nah. Dan kalau jadi, aku juga akan menerima bonus. Berapa uang untuk Wiyarti kuliah, nah? Kira-kira 20 juta, Bang. Minah mengambil berkas atau kertas-kertas yang ditulisnya tadi dan memberikannya pada Bekti. Bekti hanya melirik sekilas. Minah kemudian meletakkan lagi di atas meja. Untuk emak kemoterapi sekitar 12 juta. Utang Bang Jaul 16 juta. 17 juta. Ada bunga 1 juta karena telat bayar 2 bulan, nah. Mereka berdua terdiam dalam pikiran masing-masing.
Nah, tadi Bang Jaul meminta Wiarti untuk jadi istri Pak Bos, nah. Minah kaget tertegun, tetapi berusaha menahan diri. Kamu masih ingat untuk apa kau beri nama anakmu Wiarti? Supaya pintar, Bang. Tidak seperti emak dan bapaknya. Kita ini bodoh dan hanya lulus SMA dengan nilai pas-pasan. Nama membawa doa, begitu katamu dulu. Setahun lalu, ketika Wiarti ingin jadi dokter, kamu begitu gembira sekali. Sekaligus pusing bagaimana mencari uang untuk biaya kuliahnya. Setiap rupiah yang bisa kau sisihkan, kau tabung demi sekolah Wiarti. Tapi sekarang beda, nah. Aku tahu. Pelankan suaramu, nanti mak dengar. Bekti berdiri dan menyeret Minah minggir menjauh. Aku tidak bisa meminta anakmu itu untuk membunuh keinginannya jadi dokter karena tidak ada uang di tangan kita. Apalagi menyuruhnya dia kawin dengan Pak Bos. Kalau kau mau, kamu saja yang bilang padanya. Bekti diam saja dan berkata lirih. Hanya 10 juta yang akan kita dapat, nah. Jika semua dipakai buat bayar hutang, kita masih akan berhutang. Jika semua dipakai untuk bayar kuliah anakmu itu, tetap masih kurang. Aku tidak mau memilih kepala keluarga yang harusnya tentukan. Dan saat ini yang jadi kepala keluarga adalah kamu, bukan aku. Kamu yang harusnya tentukan. Wiarti itu anakku, nah. Emak itu emak kandungku. Ketika kawin, emak jadi emakku juga. Bekti menghela napas panjang, berjalan sedikit menjauh dari Minah dan berkata membelakangi Minah. Berdosakah jika kita tidak merawat emak dengan baik, nah? Mungkin kurang keras doa kita, Bang. Seperti lepas rasanya dengkul ini meminta Tuhan untuk menyembuhkan emak. Berkali bersimpuh, meminta sampai tak bisa lagi kuucapkan kalimat dari mulutku. Di mana dia, nah? Ketika kita terjepit begini, di mana dia, nah? Di mana Tuhan, nah? Mungkin Tuhan meminta kita melakukan yang lain. Apa? Mengurangi rasa sakitnya emak. Dengan apa, nah? Tiba-tiba Mak terbatuk dan memegang dadanya. Bekti dan Minah kaget. Nah, ambilkan air. Air putih saja. Minah mengambil air putih di meja, memberikannya pada Mak dan meletakkan lagi di meja. Bekti duduk di kursi makan, memandang Emak dengan sedih, tetapi juga gelisah. Ada lagi, Mak? Enggak. Aku buatkan bubur ya, buat emak makan malam. Emak mengangguk, Minah keluar. Aku mau duduk. Bekti menghampiri Emak, membantunya duduk. Emak mengeluh kesakitan ketika Bekti membantunya duduk. Tarik kursi, duduk di sebelah emak. Bekti mengangkat kursi makan dan duduk di sebelah Emak. Tadi, emak dengar pertengkaranmu dengan Minah. Maaf, Mak. Sejak kecil, kamu sudah berusaha membuat mak senang. Mau membantu mak berjualan, sampai lulus SMA. Bahkan sampai kau diterima kerja. Aku tidak bisa mengajak emak jalan-jalan seperti janjiku dahulu. Sekarang pun, aku juga tidak bisa untuk membeli obat untuk emak. Tidak perlu, Le. Apa yang kau lakukan sampai dengan sekarang sudah sangat cukup buat emak. Sekarang kamu punya anak dan istri yang jadi tanggung jawabmu. Aku, emakmu ini bukan kewajibanmu lagi, Le. Mak. Saat ini, hanya satu yang mak inginkan. Sakit ini sudah tak bisa lagi mak tanggung. Bekti bangkit dari duduknya. Aku ke warung sekarang ya, Mak. Mau beli obat penghilang rasa sakit ya. Emak menepuk-nepuk kursi, meminta Bekti duduk lagi. Bekti kembali duduk. Emak ingin mati, Le. Bantu emak ya. Jangan ngomong begitu, Mak. Mak,
Aku lebih baik aku yang mati dari emak mati. Jangan. Ada cucuku yang perlu kamu. Anak macam apa aku ini? Anak macam apa aku ini, Mak? Tidak bisa membelikan obat malah membantu emaknya untuk mati. Berdosakah aku, Mak? Sudah aku mintakan ampun pada Tuhan untuk itu, Le. Suara kereta lewat. Bekti menegakkan kepalanya ketika bunyi kereta berlalu. Bekti berkata, Aku belikan obat saja ya, Mak. Bekti bangkit dari duduk dan tangan emak memegang tangan Bekti, menahannya. Kedua orang itu bertatapan tapi tidak berkata-kata lagi. Waktu seperti berhenti. Emak menarik napas panjang dengan kesakitan. Tidurkan aku, Le. Punggungku sakit. Bekti menidurkan emak, sementara emak mengaduh kesakitan. Setelah itu, Bekti mondar-mandir di ruang dengan gelisah. Minah masuk membawa mangkuk berisi bubur, menghampiri emak, lalu dilihatnya mata emak terpejam. Minah kemudian meletakkan mangkuk berisi bubur itu di meja makan sambil melirik Bekti. Tadi, kata orang di warung, paracetamol bisa mengurangi rasa sakit, Bang. Dia menyarankan untuk memberikan 2 buah pil saat makan. Aku mau ke perumahan sebelah, ada yang harus dicuci. Suapkan bubur ini ke emak kalau emak bangun ya. Minumkan juga 2 paracetamol itu. Aku taruh di meja. Bekti masih diam saja. Aku pergi ya, Bang. Bekti hanya memandang Minah. Minah berjalan keluar. Bekti masih gelisah. Diambilnya uang di kantongnya. Kemudian dihitungnya lagi dengan muak dan kesal. Diletakkannya uang itu di meja. Kemudian diambil dan dimasukkannya lagi ke dalam kantong dengan terkesal. Bekti kembali mondar-mandir. Kemudian duduk dan berdiri lagi dengan gelisah. Bekti duduk di lantai di samping kasur, memandangi emak dengan diam dan mata kosong. Dan kemudian mondar-mandir lagi. Setelah beberapa saat, diambilnya racun serangga di dekat lemari dipandanginya dan kemudian ditaruhnya di meja. Bekti menghembuskan napas pelan, tetapi berat. Kemudian diangkatnya mangkok bubur di meja dan diletakkannya di kursi di sebelah emak, tepat dia duduk tadi. Bekti kembali ke meja, memandang racun serangga dan obat di meja itu. Kemudian diambilnya dan diletakkannya racun serangga dan paracetamol itu di kursi persis di sebelah mangkok bubur. Bekti mengambil map di atas lemari, meletakkannya di meja, menumpukannya dengan berkas-berkas yang ditulis Minah tadi. Kemudian meletakkan segeplok uang yang diambil dari kantongnya dan meletakkannya di atas map. Sesaat kemudian, dia melangkah keluar. Sesampainya di teras, tidak sengaja dia menendang kursi teras dan kemudian patah kakinya. Tetapi Bekti tidak peduli dan terus berjalan keluar. Suara kereta terdengar dan selesai. Wah, oke, bagus banget pembacaan dari teater korek tadi ya. Aduh, kasihan banget sih ya. Apa ya? Gimana kebayang banget gitu ya jadi Bekti gitu ya. Sementara emaknya sakit, anaknya butuh biaya untuk kuliah dan dia punya hutang ke Pak Bos gitu ya, yang mengancam untuk ngambil anaknya untuk jadi istri kalau nggak bayar, itu pasti bebannya bertambah-tambah. Nah, sebelum kita masuk ke idea discussion yang nanti akan dibantu oleh Mbak Ading, aku mau ngasih tahu beberapa info dulu ya. Yang pertama, kita itu ada YouTube-nya yang namanya Ecstasy of Dialektika. Di situ nanti kalau misalnya tadi yang teman-teman joinnya telat atau telat lihatnya dari pembacaan dari teater korek tadi, bisa dilihat lagi nanti di situ di YouTube-nya kita di Ecstasy of Dialektika. Jangan lupa di subscribe juga ya. Dan juga ada juga di Dramatic Sunday yang udah dibacain dari season 1 kemarin, ada juga yang udah diupload videonya. Dan juga ini nih yang ada kaitannya sama naskah Tuhan Tolong Bunuh Emak ini. Jadi di Ecstasy of Dialektika di Dramatic Sunday ini udah 2 kali ya bacain naskah yang ini nih, yang masuk dalam antologi Indah, pemenang antologi naskah sayembara dari Dewan Kesenian Jakarta tahun 2002. Ini ada naskah yang tadi barusan dibaca, Tuhan Tolong Bunuh Emak oleh Yesi Natalia, sama ada naskah yang berjudul Pindah oleh Kak Rizal Iwan yang dibacakan di season 1 episode 9. Nah, dari Ecstasy of Dialektika nih nantinya akan ada giveaway buku ini.
Tapi masih dalam ini ya, nanti dalam minggu depan mungkin bisa dipantengin terus IG-nya Estetika. Selain akan ada pengumuman giveaway, juga akan ada Estetika Talk. Estetika Talk ini nanti akan ditulis oleh redaksi Estetika soal resume dramatik Sandi juga ada di sana. Oke, ini sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu idea discussion. Tadi ya kita udah sama-sama dengerin tadi bahwa persoalan Bekti ini pelik banget ya, dia harus ke atas sama ke bawah gitu ya, untuk hidupin emaknya, juga hidupin anaknya, dan juga untuk dirinya sendiri. Nah, itu bisa nggak sih disebut generasi sandwich ya, yang sekarang lagi booming juga itu istilah dari generasi sandwich itu, atau udah tepat belum ya penyebutan generasi sandwich? Nah, oke, sekarang aku balikin ke Mbak Ading untuk mulai idea discussion-nya. Silakan. Halo teman-teman, kawan dialektika. Halo teman-teman teater korek, wah keren banget nih pembacaannya. Kita ketemu lagi ya. Bukan ketemu lagi, pernah di spill beberapa temen dari teater korek juga ikutan kemarin di Atari Performa ya. Nah, kali ini tetap bersama lagi Ading gitu yang akan jadi discussion. Seperti yang kita tahu bahwa Dramatik Sandi memiliki 2 segmen pembacaan naskah secara dramatikal yang tadi udah dibacakan oleh teman-teman dari teater korek. Kemudian ada idea discussion. Nah, idea discussion ini adalah ruang percakapan ide sebetulnya ya, ruang percakapan ide di mana Ading di sini sebagai discussion mencoba untuk memberikan sajian perspektif yang lain gitu dari apa yang sudah dibacakan oleh teman-teman readers di naskah. Tapi sajian perspektif itu merupakan satu proses yang melengkapi dialektika ide yang diusung oleh naskah itu sendiri gitu. Nah, harapannya dari idea discussion ini kita bisa mensirkulasikan ide lebih luas gitu ya, lebih jauh dan sekaligus lebih dalam menyentuh realitas gitu hari ini. Nah, singkatnya idea discussion itu kayak gitulah. Nah, hari ini seperti tadi Mbak Intan ya, hostnya Mbak Intan udah bilang bahwa naskahnya ini berat gitu ya, dan kita tahu bahwa naskahnya Mbak Yesi Natalia ini udah dipentasin, udah juga di dramatical reading kan, dibaca secara dramatical reading oleh IDRF, kemudian juga sudah dipentaskan, kemudian juga sudah masuk dan pastinya sudah terpilih sebagai naskah terbaik di Rawayan Award 2022. Kemudian dan terakhir ada di Dramatik Sandi, di ruang kecil kita untuk mendiskusikan ide ini ya bersama teater korek. Nah, naskahnya kalau kita baca di sini tadi ya, kalau aku mendengarkan cerita nih, aku readers ini aku bilang sebagai pencerita gitu ya, pencerita naskah gitu, yang cerita-cerita yang dibawakan oleh siapa namanya teater korek ini tadi itu kayak nestapa banget nggak sih ini tokoh-tokohnya gitu, penuh dengan tragedi nggak sih, kayak apa ya, kayak kita bisa melihat satu potret gitu ya, satu potret kehidupan yang dekat banget dengan kita, bahwa hari ini tuh kita dihadapkan pada situasi-situasi yang serba menghimpit. Salah satunya aku akan bilang salah satunya adalah permasalahan ekonomi, bener nggak sih? Ya, yes. Ekonomi itu adalah salah satu hal yang salah satu situasi gitu ya yang kita temui sehari-hari yang paling mampu menciptakan satu guliran emosi atau perasaan yang memunculkan rasa nestapa gitu. Dan rasa nestapa itu gitu, rasa nestapa itu sangat berpotensi menghadirkan satu skena peristiwa yang lain yang penuh tragedi tadi. Justru dari perasaan-perasaan nestapa itu pada akhirnya ada satu peluang gitu. Ketika rasa nestapa itu tidak bisa dipahami dengan baik gitu ya, situasi yang nestapa tadi tidak bisa dipahami dengan baik, maka sangat berpeluang besar untuk menghadirkan tragedi yang lain daripada kemiskinan itu sendiri. Benar nggak? Nah, aku di sini
tertarik banget untuk sedikit melihat perspektif. Tadi kan aku bilang ya bahwa idea discussion, aku sebagai discussion akan memberikan sajian perspektif yang lain gitu dari realitas. Nah, kalau perspektif dari naskah nih, Mas, siapa tadi yang jadi bekti? Siapa? Kenalan dulu dong, kita tadi belum kenalan. Halo Kak, namaku Aldi. Ya, yang jadi bekti. halo. Halo. Ya, Aldi jadi bekti, kemudian ini ada Ciko, kemudian ada Nelsa ya kan ya. Gitu. Oke, Aldi, tadi gimana sih nih menurut Aldi gitu? Situasi bekti menurut tangkapan dan perspektif Aldi sebagai aktor yang sebagai reader yang membacakan tokoh bekti itu, situasi bekti ini kayak gimana sih? Bisa digambarin nggak ke kita? Tentunya Tangkapan pasti, Aldi sendiri aja. iya, pasti dari sudut pandang setiap orang maupun saya, bekti sendiri jika dilihat seperti orang yang banyak pikiran ya, terlebih ada hutang yang belasan juta, kemudian mana sakit. Pasti kita semua pernah ngerasain lah kalau rasanya orang tua kita sakit rasanya gimana. Apalagi dengan si bekti ini dibilang bahwasannya sudah divonis berapa, kanker ya? Iya, pasti itu berat banget ya. Dengan anaknya mau masuk kuliah, itu pasti pusing banget itu. Gimana? Aduh, gak tau lah gitu. Kalau ada, ya memang pasti ada ya di kehidupan nyata. Tapi kalaupun memang ada dan memang benar nyata adanya, itu pasti pusing banget sih. Berat banget itu pasti. Buat ngejalaninnya gimana, buat nyari solusinya gimana, bingung sih. Dan belum tentu kita juga kuat untuk jadi si bekti ini ya. Itu sih kalau dari pandangan aku, si bekti ini ya nestapa banget seperti apa yang tadi kakak bilang. Oke, jadi situasinya serba terhimpit gitu ya, terhimpit oleh ibunya, terhimpit juga oleh anaknya gitu ya, yang ibunya yang sakit, yang butuh berobat, kemudian anaknya yang mau kuliah sebagai apa namanya, mahasiswa kedokteran ya, sebagai mahasiswa kedokteran. Nah, situasi nestapa yang dihadirkan oleh, yang dialami, bukan yang dihadirkan, yang dialami oleh bekti ini, seperti kalau tadi si Aldi bilang gitu, kalau ini ada di situasi nyata itu pasti akan berat banget gitu. Tapi apakah situasi ini gitu, situasi nestapa ini itu kita bisa melihat apakah keadaan sehari-hari atau realitas sehari-hari, apakah kira-kira ada nggak yang mendekati dengan keadaannya bekti menurut teman-teman nih? Bukan cuma dari bekti aja deh, dari emak atau dari Mina, boleh dari Bang Jaul, kira-kira nih apa nggak yang situasinya mirip gitu, yang dimana dua tekanan ini terjadi gitu, dan nggak ada jalan keluar nggak sih menurut kalian? Ya, aku mau nyambung tadi dari perkataan Aldi ke Adin. Sebenarnya dalam masyarakat, mungkin karena peristiwa ini dituliskan sama Mbak Yesi itu adalah peristiwa di Jakarta ya, ibu kota gitu. Nah, kebetulan kita juga sekarang ada di Bekasi dan masih beririsan dengan Jakarta, yang sedikit-sedikitnya kita juga ngerasa situasi Jakarta yang begitu penuh gitu, Jakarta yang begitu cepat. Mungkin ada beberapa orang yang mengalami peristiwa seperti dalam naskah ini, seperti yang dirasakan bekti, bagaimana kebingungan tentang ekonomi adalah mungkin kebingungan paling utama sekarang yang harus diselesaikan dalam keluarga. Karena ekonomi menjadi satu hal yang fundamental banget ya dalam keluarga gitu, karena kayak apalagi posisinya emaknya sakit, anaknya mau kuliah, dan mereka juga harus menghidupkan keluarganya gitu. Jadi peristiwa ini bakal menjadi sulit banget untuk menemukan solusinya kecuali mereka bisa mendapatkan ekonomi yang layak gitu. Apalagi mereka terlilit utang juga kan, dengan debt collector gitu, dimana debt collector itu identik dengan bunga mereka, kalau telat berapa bulan bunganya bertambah gitu. Akhirnya bekti hanya memutarkan pikirannya dan bingung mencari uangnya di mana atau kemana gitu. Sampai akhirnya maknya juga berpikir,
ingin dibunuh gitu. Jadi kalau dalam dunia nyata kemungkinan besar sih ada kalau dia di daerah-daerah pinggiran, karena pemerataan ekonomi di negara kita juga gitu ya belum terlalu merata gitu. Masih ada rakyat-rakyat yang mungkin terbelakangi gitu, kurang terlihat. Akhirnya timbul peristiwa-peristiwa seperti inilah yang sebenarnya juga tidak hanya dilakukan atau tidak hanya harus mencari solusi secara individu, tapi harus mencari solusi secara bersama gitu sekali. Jadi menurut Ciko, ekonomi gitu ya, ekonomi itu sebagai faktor utama sekaligus jalan keluar gitu ya. Jadi situasi nestapa tadi dilatar belakangi oleh ketidakmampuan atau ekonomi yang sulit, kemudian solusinya adalah dengan memperbaiki ekonomi gitu ya. Nah, ini ada satu studi kasus menarik nih dari Mbak Nataya. Ini terjadi pada teman suamiku. Ibunya sakit lumpuh dan hanya dia hanya dia yang harus urus. Sementara dia harus kerja, tapi jadi nggak bisa kerja karena harus ngurus ibunya. Nah, situasinya Mbak Nataya ini kan lebih mengedepankan bahwa bagaimana kemudian kenestapaan itu muncul karena pembagian waktu ya, kayak porsi. Kalau kita melihat situasinya Bekti, situasi yang dari studi kasusnya Mbak Nataya, itu anak dari sang ibu gitu, yang kemudian punya anak lagi, itu posisinya yang berada di tengah, yang Bekti tadi, itu menjadi caretaker gitu nggak sih, caregiver di rumah itu gitu. Nah, caregiver inilah yang kalau kita bahas gitu ya, bagaimana sejarah istilah generasi sandwich itu muncul karena ada situasi di mana seseorang yang dari lapisan keluarga tadi harus menjadi penopang untuk merawat. Sebetulnya merawat. Pertama kali adalah merawat gitu. Jadi studi kasusnya Mbak Nataya ini jadi titik fundamennya malah gitu. Bukan masalah keuangan, tapi merawat, jadi caregivernya. Aku membaca banyak artikel bahwa generasi sandwich itu kalau kita ngomong, kalau kita tuh apa ya, kayak Indonesia itu kayak tulang punggung keluarga gitu ya. Kalau tulang punggung keluarga itu idiomnya adalah breadwinner. Tapi di generasi sandwich gitu, yang dimaksud dari generasi sandwich itu adalah berawal dari orang-orang yang disebut sebagai caregiver tadi. Orang-orang yang merawat ibunya, bapaknya, sekaligus merawat anak-anaknya. Jadi titik poin terbesarnya sebetulnya pandangan awal tentang generasi sandwich itu adalah beban fisik, beban psikologis, beban tanggungan waktu yang kita akhirnya nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa ngurus apapun. Nah, beban-beban yang dialamin oleh caregiver. Kenapa diberikan giver gitu? Karena perhatian itu diberikan secara cuma-cuma gitu. Kalau hari ini kita bisa nyewa nurse gitu ya untuk ngerawat kakek nenek gitu, itu kan bapak ibu kita gitu, itu kita kasih uang gitu kan ke mereka, kita bayar. Tapi caregiver ini adalah idiom atau istilah yang untuk menyebut orang-orang yang seperti itu merawat kedua orang tuanya sekaligus anaknya tanpa bayaran. Nah, justru berawal dari sana gitu. Generasi sandwich itu, istilah generasi sandwich itu mulai bukan dari idiom breadwinner. Breadwinner tuh bread and wine gitu ya. Jadi penyedia roti dan wine gitu. Nah, itu tulang punggung. Kalau kita ngomongin tulang punggung keluarga, itu adalah breadwinner. But it's different gitu dengan caregiver. Nah, dari situ gitu ya. Berarti ada situasi di mana keterhimpitan itu terjadi bukan hanya karena dampak
paling besarnya bukan hanya karena masalah ekonomi gitu, tapi bisa saja terjadi ketika situasi ekonominya baik, tapi kemudian tidak ada yang mampu merawat orang tuanya, atau orang tuanya terlalu rewel nih untuk dirawatkan pada nurse katakanlah, maka dia pun akan menjadi caregiver tadi, dan juga akan mendapatkan nestapa yang sama seperti yang diberikan studi kasusnya oleh Mbak Natali. Nah, dari situ ya, kemungkinan aku pengen membahas masalah bagaimana teman-teman aktor melihat perspektif kenestapaan dan tragedi yang dialami oleh Bekti ini gitu. Bekti kan terhimpit nih situasinya ya, makanya Bekti ini terhimpit, merasa dia harus bertanggung jawab atas ibunya dan dia harus bertanggung jawab pula terhadap anaknya. Yang menarik adalah anaknya ini kan mau sekolah kedokteran nih, gitu. Nah, sekolah kedokteran. Tapi bahkan tokoh anaknya ini tidak dikeluarkan sama sekali. Nah, kalau menurut kalian, apakah gitu ya? Kenapa bisa terjadi situasi di mana seorang dalam keluarga itu anaknya atau cucunya yang sepinter itu, gitu, bahkan tidak ada kata-kata, bahkan yang memberitahu paracetamol itu, gitu, bisa mengurangi rasa sakit, itu justru tetangganya. Gitu, bukan anaknya. Nah, menurut kalian anaknya kemana nih? Apakah anaknya ini sekolah atau kayak gimana, atau tidak ada memang anaknya tidak tahu kalau anaknya sakit atau seperti apa? Kira-kira nih kalau kita membayang-bayangkan. Boleh. Ini aku bertanya pada kalian. Dan teman-teman juga ya, teman-teman yang lagi nonton juga boleh ngasih pandangannya di bawah. Kalau dari aku sih ya, kan benar-benar di naskah Tuhan Tolong Benak Emak ini kan emang anaknya tidak dikeluarkan secara fisik ya, bahkan dialog saja tidak ada gitu ya, wujudnya dia lewat saja tidak ada gitu. Dan aku juga jadi ngeh juga ya, oh iya ya, sedangkan dia itu mau jadi dokter tapi obat paracetamol aja yang istilahnya obat remeh lah ya, istilahnya semua orang tahu, malah tidak dikasih tahu gitu dari pihak cucunya istilahnya. Kayaknya kalau dari pandangan aku ada juga dari segi keluarga, misalnya kayak cucu, kayak si anaknya siapa namanya? Anaknya siapa lupa? Wiryati. Anaknya Minah ya, anaknya Minah. Ya, Minah. Anaknya Minah ini seperti ya keluarga, tapi ada juga keluarga yang tidak peduli kepada keluarganya gitu. Jadi ya sekedar hanya biologis mungkin ya, tapi tidak rasa kekeluargaannya, rasa sayangnya, rasa pedulinya itu tidak ada gitu sih kalau menurut aku ya. Karena ada beberapa mungkin dari pengalaman juga ya dari saudara-saudara mungkin ya, ada juga yang seperti itu, yang padahal mamanya sakit atau mungkin adiknya sakit, tapi rasa kepedulian terhadap keluarga itu kurang gitu. Mungkin kenapa sampai Minah itu dapat informasi paracetamol aja dari tetangga. Mungkin kurangnya intimate atau kurangnya kepedulian dari anak untuk keluarganya sih. Kalau dari aku gitu. Oke, katakanlah di sini ternyata yang hanya peduli cuma ibu dan bapaknya ya, si Minah sama si Bekti gitu. Aku jadi curiga nih teman-teman. Aku jadi curiga apakah kemudian si Wiryati itu atau Waryati ya namanya, lupa nih. Wiryati ya. Wiyarti. Ya, si Wiyarti itu apakah si Wiyarti itu kemudian katakanlah oke lah kita ini berandai-andai kan, nggak ada di dalam naskah ya, kita nggak bisa mengkulik naskahnya sampai sana, tapi kita berandai-andai saja gitu, karena kita harus melihat kedekatan naskah ini, kita harus mendekatkan naskah ini sedekat mungkin pada realitas gitu kan. Nah, aku
aku melihat gitu, ketika tadi dibaca sebagai yang paling pengertian dan perhatian adalah Bekti dan Seminah, itu sang anak atau ibu dan bapaknya, yang anaknya ini nggak peduli nih, si cucu ini nggak peduli gitu, atau nggak peduli, dia bukan tipe orang yang attention gitu ya, pay attention gitu, nggak. Tapi apakah kepedulian yang dimiliki oleh Bekti dan Minah itu tidak mampu menjadi jembatan untuk menjemput anaknya? Setidaknya bertanya lah gitu. Nak, ini nenekmu sakit gitu. Kira-kira gimana nih sebagai pandanganmu sebagai seorang yang mengerti tentang kedokteran? Ini kalau ada lah bahasa-bahasa seperti itu, kenapa sampai tidak tercipta bahasa-bahasa itu untuk menjemput? Tidak perlu secara egois kemudian anaknya harus disuruh perhatian gitu. Tapi ketika kita membicarakan yang paling perhatian adalah Bekti dan istrinya, kenapa Bekti dan istrinya tidak bisa memberikan semacam jembatan begitu ya, bahasa yang menghubungkan setidaknya dua hal ini menjadi satu konektivitas tersendiri? Kalau kita bisa melihat sampai ke arah sana gitu, secara logika kalau kita bisa melihat ke arah sana, setidak-tidaknya nah gitu ya, nestapa itu bisa berkurang sedikit. Aku bisa bilang seperti itu. Kita tidak bisa melihat secara itu sebagai suatu kuantitas ya, kuantitas itu, tapi kualitas atas kenestapaan itu bisa berkurang sedikit. Semacam aku membaca jangan-jangan nih si anak nih, tokoh si anak memang sengaja dijadiin semacam piala gitu di rumah gitu. Oke, anakku adalah orang yang paling pinter nih di rumah. Kita ada di naskah ya, kalau nggak salah ada di naskah bahwa kita nih cuma lulusan SMA bang, kita nggak sepinter anak kita, maka anak kita harus jangan sampai lah, jangan-jangan ini disembunyikan, keadaan neneknya ini disembunyikan. Tapi kalau disembunyikan juga enggak juga gitu. Padahal neneknya juga ada di rumah. Nah, kita meneropongnya sampai sana. Aku meneropongnya sampai sana. Jadi jangan-jangan ini teman-teman si Wiryati ini cuma dijadikan pajangan aja di rumah, bahwa ini piala gitu dari keluarga. Maka nggak usah di otak-atik kalau ini anak gitu. Nggak usah menanggung beban dan lain sebagainya. Itu pun juga jadi satu blunder besar nggak sih buat Bekti gitu, bahwa dia akhirnya menghimpitkan dirinya sendiri. Padahal setidaknya kupikir Bekti bisa memberikan satu bahasa gitu ya, untuk setidak-tidaknya paracetamol tadi diketahui dari anaknya. Itu akan jadi satu hal yang lebih menarik kira-kira. Nah, lepas daripada itu, ini aku ada juga dari Mahadayanawa. Ntar aku baca. Dengan narasi Tuhan tolong bunuh hamba, alih-alih Tuhan tolong beri hamba uang. Wah, ini kayak lagu aja nih ya. Penguasa, berilah hambamu uang. Alih-alih Tuhan tolong beri hamba uang, sepertinya memperlihatkan bahwa beban utamanya sepertinya bukan uang nih. Beban utamanya sepertinya bukan uang nih. Wah, siapa nih, Mas atau Mbak nih, Mahadayanawa nih, bisa meneropong sampai sana nih. Bagaimana menurut para readers? Kenapa pada akhirnya judulnya dilabeli sebagai Tuhan tolong bunuh anak, bukan Tuhan beri hamba uang agar semua permasalahan nestapa dan tragis ini bisa kita selesaikan? Karena kan dari tadi kalau kita lihat gitu, ada banyak sekali coding-coding ya, coding-coding yang bisa dibaca bahwa ya ini si Minah nulis nih anaknya butuh 20 juta, ibunya butuh 12 juta, bayar utang 16 juta, tambah 2 juta jadi 18 juta karena bunganya dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Dan bahkan ada ada wacana di dalam naskah tadi, si Waryati akan diuangkan. Si Waryati akan diuangkan dengan masih kurang 4 juta. Wah, kenapa nih sampai kira-kira kok bukan Tuhan beri hamba uang ya? Kenapa kok
yang praktis-praktis tadi gitu ya, pragmatis kita ngomongin uang dan uang, ekonomi, tapi tajuknya bukan mengarah ke sana. Tapi kenapa tajuknya Tuhan tolong menolong? Boleh teman-teman yang lain yang nonton boleh juga ngasih komentar di bawah. Di sini ada Mas Ayil, ini teman kakaknya si anak-anak nih, Ciko gitu ya, kakaknya Mas Ciko gitu. Ya, gimana nih teman-teman reader, ada yang mau menjawab nggak? Iya, aku mau menjawab Kak Ading, tapi sambil menangkap tadi yang diskusi disampaikan sama Kak Ading juga yang menarik gitu, bacaan dari Kak Ading terkait apa namanya caregiver gitu, bahwa akhirnya aku berpikir ya sebagai anak yang mungkin masih kuliah gitu kan, perbedaan antara zaman dengan orang tua itu berbeda, akhirnya menimbulkan juga perbedaan cara berperilaku mungkin ya. Gitu. Apakah mungkin kan yang tadi Kak Ading baca itu seperti itu, akhirnya aku tadi juga berpikir bahwa apakah mungkin ya menjadi menerka-nerka kan karena CWRT-nya ini nggak ada gitu ya. Karena CWRT-nya ini mungkin bisa jadi imajinasi kita juga gitu. Aku berimajinasi apakah CWRT ini adalah seperti anak zaman sekarang, karena ada contoh kasus di temanku sendiri. Orang tuanya itu sulit banget untuk menguliahkan anaknya. Tapi anaknya itu tidak bersyukur dengan apa yang udah dilakukan orang tuanya gitu. Maksudnya malah apa yang ngerasa selalu kurang, ngerasa selalu apa, tapi padahal orang tuanya udah berjuang banget untuk nguliahin si anaknya gitu. Akhirnya yang aku baca atau yang aku terka adalah perbedaan generasi itu juga berpengaruh, di mana anak-anak zaman sekarang dengan digitalisasi yang begitu pesat menimbulkan rasa sosial yang berkurang gitu. Mungkin orang zaman dulu bapaknya mungkin kan karena bekti di sini juga umur 40-an ya, berarti dia mungkin tahunnya 80-an gitu lahirnya, yang dimana zaman itu belum ada digitalisasi gitu-gitu. Dan akhirnya kenapa obat itu bisa datangnya dari tetangga, karena mungkin ya itu mungkin masih banyak orang yang ekonominya rendah belum dapat informasi yang begitu cepat gitu. Maksudnya masih belum paham bahwa semua sebenarnya udah bisa dicari dengan sosial media gitu, atau semua udah bisa dicari di internet, mau dia penyakit apa, walaupun belum tentu benar gitu ya, harus didiagnosa oleh dokternya gitu. Nah makanya yang aku tebak CWRT ini bisa jadi adalah ya kayak anak-anak zaman sekarang gitu. Ya udahlah, kalau urusan anak zaman sekarang sih yang aku ngerasa mungkin aku juga kadang melakukan itu ya sebagai anak zaman sekarang. Ketika ada satu problematik dalam rumah tangga di keluargaku, karena orang tuaku masih ada, yaitu urusan orang tuaku, bukan urusan aku gitu. Baru tadi yang kadang anak-anak mungkin masih banyak ngerasa gitu ya Kak, apa namanya, yaitu urusan bapak lah atau malah yang ngurusin, yang penting aku harus kuliah, aku harus belajar, aku harus bisa main gitu, aku harus bisa kemana yang aku mau gitu. Nah kalau urusan aku biar aku yang menyelesaikan gitu. Nah baru menjawab dengan tadi bacaan menarik dari Mas Mahadaya Nawa gitu, kenapa Tuhan tolong beri hamba uang gitu. Akhirnya menarik juga gitu, karena mungkin nggak semua hal juga harus dengan uang gitu yang bisa terjadi gitu, dengan apa namanya, dengan tanggungan bekti gitu. Akhirnya mungkin ketika bekti dapat uang, belum tentu uangnya itu juga bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Karena dia harus menyekolahkan anaknya yang harus berapa tahun, apalagi kita tahu kuliah kedokteran itu mahal gitu sih Kak. Atau memang tingkat dari beban paling berat itu ada di emak ya, mungkin seperti itu ya. Jadi ya udah deh, kita berdoa aja, ya udah sekalian aja bunuh emak aja sekalian gitu ya mungkin. Semacam kayak akhirnya menyerah gitu ya pada keadaan gitu ya. Kalau kayak gitu tadi kan berarti aku notice gitu ya, apa yang ada beberapa poin gitu ya yang diomongkan sama Ciko, bahwa mungkin saja
bisa jadi si Wiyarti ini adalah sosok generasi yang terlampau berbeda begitu ya dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan neneknya gitu, sehingga tidak memiliki bahasa apapun yang sanggup menjadi penghubung antara ketiga generasi gitu. Generasi nenek, generasi bapak, generasi anak. Jadi tidak bisa menciptakan satu jembatan gitu ya, satu jembatan bahasa yang mampu merajut percakapan, apapun bentuk percakapannya. Nah, itu biarkan jadi misteri naskah. Itu biarkan jadi misteri naskah, kita tidak menghadirkan penulisnya di sini, tapi aku rasa gitu ya, kita harus juga bisa mampu melihat bahwa hari ini seperti yang katanya Ciko gitu, dengan kemutakhiran teknologi gitu, aku rasa bahasa-bahasa itu, benteng-benteng bahasa itu terjadi karena kita bukan tidak mampu menciptakan bahasanya, tapi ketidakmauan kita untuk menciptakan bahasa. Itu ada satu keengganan mungkin ya, ada satu keengganan atau batasan-batasan yang kita ciptakan sendiri untuk menjalin bahasa-bahasa itu terbentuk dari dari generasi ke generasi. Seperti halnya bahasa yang diciptakan Bekti ke ibunya, sebetulnya dia nggak punya bahasa apapun kan, selain bahasa Ngersulo. Apa sih kalau orang Jawa bilang bahasa Nestapa tadi gitu. Nah, aku ingin ngomentari, menambahkan ya bagaimana cara pandang generasi hari ini gitu. Kalau Ciko bilang bapaknya itu umur 40-an, berarti tahun 80-an. Nah, kita harus balik lagi bahwa situasi Bekti ini yang kemudian kita balik ke premis ya. Di buku ini gitu, bentar, mana ya? Nah, di catatan penulis gitu. Catatan penulis kita akan temukan bahwa malangnya banyak orang dengan keuangan pas-pasan terjebak di posisi sandwich. Menanggung orang tua tapi juga berkewajiban membesarkan anaknya yang menjadikannya semakin tidak bisa berbakti kepada orang tua. Ada kata berbakti yang ditanda kutip dan ada kata sandwich yang di italic di sana. Berarti ada 2 poin highlight gitu ya, bahwa situasi generasi Bekti ini gitu, keterhimpitan Bekti kemudian menjadikan situasi di mana baktinya anak seorang Bekti ya, baktinya seorang Bekti ini dipertanyakan ulang karena keterhimpitan itu di dalam naskah ini. Nah, apa sih sebetulnya generasi sandwich itu? Gitu. Aku mau menambahkan apa yang diomongkan sama si Ciko ya, bahwa kalau kita melihat lagi gitu, tadi kita sudah tahu bahwa ada bedanya caregiver sama breadwinner, gitu. Ada bedanya itu. Nah, kalau kita ngomongin generasi sandwich, pertama kali orang yang membicarakan tentang generasi sandwich adalah Dorothy Miller. Dorothy Miller mengeluarkan statement tentang generasi sandwich ini sebagai orang-orang yang terhimpit situasinya dan mereka berstatus sebagai caregiver. Itu pendapat itu dikemukakan pada 1981. Saat itu Dorothy Miller sekitar umur 40-50 tahun. Nah, dari definisinya adalah perempuan 30-40 tahun yang menjadi caregiver, atau laki-laki dan perempuan yang berumur 50-60 tahun yang menjadi caregiver dengan anak dan orang tua, merawat anak dan orang tua. Jadi why gitu ya? Why Dorothy Miller thought like that gitu? Kenapa waktu itu Dorothy Miller memikirkan hal-hal yang seperti itu? Kenapa dia sampai menciptakan idiom sandwich untuk menjabarkan situasinya orang-orang caregiver tadi? Karena kalau kita lihat ya, tahun itu 1981, kira-kira Dorothy Miller umur 40-50 tahun. Berarti dia lahir pada tahun berarti dia adalah lahir sekitaran tahun 6 berapa berarti ya?
1920-an ya, berarti kurang berarti 30-an ya, 1930-an gitu ya. 1981 saat itu dia berusia 40, berarti dia sudah sangat matang-matangnya, mature-nya di tahun 1981. Sedangkan tahun 1965 sampai 81 itu adalah tahun-tahunnya komputer. Pertama kali adanya komputer, ya. Pertama kali adanya komputer. Dan adanya TV kabel, makanya tahun-tahun saat itu disebutkan sebagai MTV generation. Karena pertama kalinya ada MTV, ada komputer. Maka personalize, kehidupan personal itu kemudian jadi lebih personalized. Nah, orang-orang yang menghidup dan aktif di tahun segitu, di generasi yang kita sebut generasinya Dorothy Miller, itu ada generasi X, kalau teman-teman tahu, itu adalah generasi X. Generasi di mana pertama kali komputerisasi bekerja. Bayangin aja, generasi pertama komputer, kemudian yang bapak ibunya tahun 1960, 1916 sampai 1920 atau di atasnya adalah generasi perang. Kita bisa melihat di sana ya, bahwa generasi bapak ibunya Dorothy Miller adalah generasi perang, silent generation, atau lebih jauh sebelum silent generation ada greatest generation. Yang tentu saja, gitu. Kalau tadi Chico meng-highlight bahwa setiap generasi berbeda, generasinya Dorothy Miller yang menciptakan nama generasi sandwich ini jelas berbeda. Bayangin yang bapak ibunya hidup dengan situasi perang seperti itu, gitu. Kemudian anaknya lahir di generasi pertama kali komputer yang sangat liberal dan personalized, maka mereka tidak akan bisa mencapai bagaimana sih, apa sih, dan bahasa tadi tidak tercipta. Bahasa apa yang dirasakan oleh generasi bapak ibunya Dorothy Miller dan bahasanya generasi Miller sudah sangat berbeda. Dan orang-orang yang hidup di zaman generasi X itu shortful gitu, mereka sangat berusaha good at the maintaining work and life balance gitu. Mereka nggak mau udah perang, udah kelar nih gitu. Jadi hidupnya sekarang liberal aja. Padahal generasi bapak ibunya benar-benar akan patah gitu ya dengan melihat personalized komputer tadi. Bisa dibayangin nggak kenapa akhirnya Dorothy Miller menciptakan aku nih terhimpit nih dengan situasi kayak gitu? Karena berarti saat itu Dorothy Miller berbeda. Iya, karena bapak ibunya berasal dari generasi perang yang benar-benar hancur-hancuran. Maka dia tidak akan bisa melihat yang dia akan jadi generasi yang, kalau katanya Chico tadi, mungkin generasi sekarang melihat generasi sebelumnya gitu. Maka dari itu gitu ya. Maka dari itu melihat generasi gitu. Melihat generasi adalah melihat konteks gitu ya. Melihat konteks bahwa setiap roda kehidupan berputar ini generasi yang berlapis-lapis itu niscaya. Kita nggak bisa melihat satu konteks saja kemudian aku merasa terbebani dengan bapak dan ibuku. Aku harus menaungi bapak dan ibuku gitu. Ketika kita kehilangan konteks situasi-situasi interpersonal kita, apa yang melatar belakangi generasi tersebut, bagaimana kita menciptakan bahasa di ruang-ruang personal kita gitu dengan bapak dan ibu kita, itu kita akan pasti akan kehilangan itu dan pasti akan merasa terhimpit. Maka membaca generasi adalah membaca lini masa, aku yang pikir ya. Membaca generasi adalah membaca lini masa yang harus dibaca lengkap secara kontekstual, ruang dan waktunya. Karena berada di antara dua generasi, generasi atas dan generasi bawah, itu adalah suatu kemewahan. Kenapa pada akhirnya aku menyebut sebagai satu kemewahan gitu? Sekarang kita siapa sih di sini yang nggak seneng masih ada ibu dan bapaknya? Semuanya sekalipun berantem terus gitu ya, sekalipun berantem terus, sekalipun apa gitu. Kemudian katakan aku hari ini bekerja, anakku ada aku titipkan kepada bapak dan ibuku gitu. Sorry, bapakku udah meninggal, aku titipkan ke ibuku gitu. Nah, aku beruntung banget aku masih
hari ini aku masih ada ibuku gitu. Nah, jadi bahasa-bahasa konteks, bahasa-bahasa yang tercipta di ruang-ruang personal itu yang harus kita kemudian pahami lebih lanjut gitu ya. Ketika bekti tidak mampu apa sih sebetulnya aku ini anak yang seperti apa, aku membutuhkan orang tua atau tidak dan lain sebagainya, maka dia akan selalu merasa terhimpit. Itu yang aku highlight ya. Jadi kemiskinan itu hanya situasi pemberat, hanya salah satu situasi pemberat, tapi inti dari permasalahan atas nestapa tragedi adalah ketidakmampuan bekti membaca hubungan relasi ibu bersama ibu ke atas dan anak ke bawah gitu. Kalau mereka bisa membaca itu, apa sih sebetulnya, kenapa sih ibuku masih harus ada? Kenapa aku harus merawat ibuku? Gitu. Kalau dia memiliki pandangan atas itu, perspektif atas itu, gitu, yang jelas gitu ya, bahwa aku masih membutuhkan ibuku, aku bersyukur ada ibuku, aku bersyukur punya anak yang seperti ini, yang sangat cerdas dan lain sebagainya. Maka bahasa itu akan menjadi satu privilege gitu. Satu kemewahan yang sangat mungkin mereduce nestapa tadi, sekalipun ibunya sakit ya. Dan lebih jauh, aku pikir bekti tidak sanggup melihat dirinya sebagai substansi dari keadaan itu. Nah, kalau kita ngomongin kenapa bekti harus jadi substansi dari keadaan itu, kalau kita ngomongin generasi sandwich yang jadi isi luarnya atas bawah apa dalamnya sih yang dihimpit itu sih? Sandwich isi dong. Dagingnya di mana? Di atasnya atau malah di yang atas bawahnya atau malah yang gimana? Dagingnya ada di mana? Di dalamnya kan? Yang paling yang dihimpit itu kan? Gitu. Justru kamu kalau akan ngomongin kalau makan sandwich tanpa isi, ya, kamu kan makan roti doang, ya nggak sih? Akan makan roti doang. Kamu punya burger. Kalau kamu punya rotinya doang, nggak ada isinya, apapun isinya ya, telur atau sayur atau apa, kamu nggak akan pernah jadiin itu jadi burger. It's nothing special from that bread, gitu kan? Benar nggak? Yes. Nah, betul. Jadi kealpaan tokoh untuk melihat dirinya sebagai substansi atas keterhimpitan itu, gitu. Itu yang bikin situasi nestapa tragedi itu terjadi. Bahkan sampai berharap Tuhan tolong bunuh emak saja daripada Tuhan beri aku uang gitu. Ya aku aku setuju banget dengan Ciko bahwa ketika katakanlah nih aku yang melihat keadaan yang bekti, kemudian aku ada orang kaya gitu ya, dan aku kasihan sama bekti. Bekti nih, tak kasih, kamu butuh berapa sih? Tadi kalau dihitung-hitung 20, 12, 16 tambah 2, sekitar 50 juta. Ini aku kasih lunas. Apakah itu akan menjadi satu penyelesaian masalah? Belum tentu ya. Belum tentu. Karena hanya itu di titik itu saja. Ketika pola pikir, bagaimana kita melihat mentalitas atas situasi keterhimpitan itu ya, kita sekalipun hari itu kita bisa ngelunasin semuanya, kita akan mengulangi kenestapaan yang sama. Ibunya masih akan tetap sakit, masih tetap uang berobat, tetap ngutang, anaknya tetap akan jadi, masih itu kan biaya pendaftaran doang, belum yang lain-lain. Padahal hari ini kalau kita mau sedikit melihat lebih jauh ke daerah realitas, kalau dia nih, aku memposisikan ya, aku kuliah gratis, adikku kuliah gratis semua karena nilai rapot. Itu beasiswa nggak sih? Ya, beasiswa nggak sih? Gitu. Nilai rapot loh tadi, dia udah menyebut sebagai nilai rapot. Iya, harusnya kan ada banyak cara untuk menuju ke sana. Nah, lebih jauh nih ya. Tadi kita udah ngomongin bahwa setiap generasi itu pasti punya lapisannya gitu ya, dan itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, keniscayaan itu memiliki konsekuensi logis, teman-teman gitu. Memiliki konsekuensi logis atas etik gitu, yang berbeda-beda. Dan bagaimana kita ngomongin apakah bekti ini berbakti gitu.
ngomongin apakah bekti ini berbakti, itu adalah etik gitu. Yang berbeda-beda pula cara kita memaknainya. Dan berbakti tidak harus dibuktikan dengan uang kok. Berbakti tidak harus dibuktikan dengan aku bisa mengayomi semua kebutuhanmu, merawatmu, merawat ibu sampai sampai sembuh gitu. Tapi situasi sederhana yang dicontohkan oleh Minah, ngasih ibu ngerawatnya biar ibunya nggak ini, itu kan juga jadi bentuk satu usaha berbakti. Dan si Minah pun sudah menyatakan bahwa itu adalah bakti gitu, meskipun tidak ada kata-kata di situ ya, ibumu juga ibuku gitu. Tapi kenapa bekti tidak bisa melihat itu? Tidak bisa melihat hal kecil itu sebagai satu kemewahan bagi dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Oke, sampai situ. Nah, kita bisa melihat bahwa ibunya, kita ngomongin lebih jauh nih. Tadi yang jadi ibu siapa tadi? Nelsa. Tadi ada pandangan bahwa ibunya memang pengen mati aja tuh gitu, atau si bekti menyerah aja tuh dengan keadaan seperti itu gitu, pengen mati aja. Sebetulnya sakit yang diderita ibunya ini apakah sebuah bencana atau musibah, atau gimana sih Nelsa, kamu sendiri melihat sakitnya ibunya, sakitnya ibu ini? Sebenarnya kalau menurut aku sakitnya ibu ini ya kita punya sudut pandang yang berbeda-beda ya. Bisa dianggap mungkin musibah oleh anak, tapi mungkin bisa aja menjadi sebuah anugerah yang bisa jadi cobaan ya. Atau kalau misalnya kita dari sudut pandang agama, bisa dianggap bantu loncatan bahwa ini tuh bisa jadi sebuah yang istilahnya apa ya, kalau dalam ini cobaan yang akhirnya nanti akan menaikkan level kita gitu, derajatnya. Karena kan sebuah bakti ya gitu kan. Jadi tergantung dari sudut pandang. Tapi kalau menurut aku yang dilihat sebagai emak, karena dia merasa bahwa anaknya menderita gitu ya. Jadi itu menjadi sesuatu yang bencana gitu, bahwa sakitnya itu sebuah musibah, sesuatu yang kayak gue menyusahkan anak gue menyusahkan sampai harus ribut gitu dengan istrinya, bahwa memutuskan untuk sudah minta dibunuh saja, itu sesuatu yang sudah sepertinya udah berat sekali ya gitu. Kayak nyampein ke dibunuh. Jadi lagi-lagi karena melihat situasi penerimaan anaknya, jadi dia merasa bahwa sakit ini adalah sebuah musibah bagi dia. Nah, menarik itu. Tadi ada si Mbak Nataya yang komentari soal itu gitu. Mana ya komentarnya Mbak Nataya? Bentar, aku cari dulu. Bentar ya. Tadi belum dipin sama ini. Bentar. Tadi ada komentarnya Nataya. Nyari jadinya nih. Iya nih, mana ya, atas bawah. Ini dia. Yang menakjubkan adalah tak ada satupun dari mereka yang ingin mati. Wah, tanggapan yang menarik nih dari Mbak Nataya nih. Nah, jadi semacam tadi ketika itu selaras ya dengan bagaimana Nelsa melihat gitu, bahwa sebenarnya akhirnya yang memunculkan perspektif bahwa ini bencana adalah bagaimana sikap orang-orang atas keadaan itu. Padahal ibunya nih, kalau kita mau lihat lebih jauh, lebih tajam ke naskah, iya nih gitu, masih punya struggle, ya nggak sih? Dia nggak mau pup di kasur bukan hanya karena situasi itu jadi jorok gitu ya, tapi dia berusaha, masih ada struggle gitu untuk oke, aku akan ke kamar mandi, aku akan masih bisa berdiri. Bisa berdiri, aku menunjukkan struggle nih si ibu. Otomatis tangkapan Mbak Nataya tadi jadi dalam banget ketika kita membaca sampai sana, bahwa ternyata tidak ada satu orang pun yang ingin mati di situ. Ya, tidak ada satu orang pun yang pengen mati. Bahkan si Bekti pun ketika mempunyai bayang-bayang di dalam kepalanya, apakah aku mati aja ya, tiru-tiru si katanya si siapa yang rekomendasinya temennya tadi itu, aku tiru-tiru gitu. Dia masih sangat ngawang gitu loh, ragu-ragu untuk mengambil keputusan itu. Pada akhirnya malah memilih
ya bunuh aja emakku, aku akan, ya sekalipun ya kita tidak tahu apakah si emak akan meminum racun itu atau tidak, kita tidak tahu sekali lagi gitu ya, karena naskah diberhentikan di sana gitu. Dan itu ada satu hal yang menarik, ada banyak potensi-potensi yang kemudian bisa kita aja pembaca itu jadi berimajinasi panjang-panjang gitu ya. Lebih tinggi ya. Iya, udah imajinasi lebih tinggi, lebih panjang, lebih luas gitu ya. Tapi memang pada akhirnya tidak ada orang yang ingin mati di naskah ini gitu. Tidak ada, sebenar-benarnya tidak ada yang ingin mati di naskah ini. Nah, aku melihat bahwa tadi menarik banget ketika Nelsa bilang ini tergantung perspektif aja sih. Bahkan di agama kita bisa melihat itu sebagai apa, Nels tadi Nels salah satu ujian naik derajat gitu ya. Naik derajat kalau kita berhasil ya, dan terlepas berhasil atau tidak itu adalah ujian untuk kita naik derajat gitu. Bukankah itu sama aja sih sebetulnya dengan bagaimana kita, kalau aku jadi bayangin gitu ya, apa yang dialamin oleh ibunya si emak ini gitu. Ya harusnya nyebutnya emak ya, karena dijadiin emak. Si emak ini gitu, si emak ini sakit itu aku mengibaratkannya sama kayak bencana gitu ya. Bencana, tapi bencana dalam sudut pandangnya ekofeminisme gitu. Karena sakit itu satu hal yang siklus gitu ya. Kita punya tubuh yang akan terus menua, nggak mungkin jadi muda gitu. Ada degenerasi sel-sel dalam tubuh kita, dan kemudian ketika aku mau wujud jadi kanker gitu, ada banyak banget yang bisa kita lihat sebagai value gitu ya di dalam perspektif yang lain gitu, dengan perspektif yang lain. Nah, ekofeminisme kan juga melihat dengan cara kayak gitu kan gitu, bahwa bahkan bencana pun dianggap sebagai siklus semesta untuk meregenerasi dirinya gitu, bahwa itu adalah sebuah keniscayaan gitu di dalam sudut pandangnya feminisme. Jadi setiap hal-hal di dalam dunia ini gitu punya nilai tersendiri gitu loh, sekalipun itu dipandang orang lain sebagai hal yang negatif, menestapakan, tragedi dan lain sebagainya, tapi itu adalah satu bentuk cara kerja semesta gitu. Kalau ekofeminisme kan ngelihatnya kayak gitu ya. Nah, kenapa kita tidak melihat hal itu gitu? Kenapa teman-teman salah? Kenapa bekti keluarga itu tidak melihat hal itu gitu? Padahal apa ya? Dengan melihat bencana sebagai suatu kemewahan itu, malah di situ akhirnya kita bisa menentukan lebih mudah bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Kalau kita ngomongin tadi di naskah ini kan, kamu punya naskahnya kan ya? Punya bukunya kan ya? Tadi di catatan penulis itu. Tak bisakah kita berbaktinya dikasih tanda petik. Kalau melihat sampai sejauh itu mungkin akan jadi sangat lebih lebih mudah gitu ya kita mendefinisikan berbakti tadi, kata kerja berbakti tadi gitu. Nah, karena pada akhirnya gitu ya, manusia adalah agen kehidupan yang membawa peran bagi keberlangsungan siklus generasi manusia itu sendiri. Bukankah begitu ya? Kalau kita ngomongin tidak ada semua orang, tidak ada tokoh yang ingin mati di naskah ini gitu. Kemampuan memproduksi pandangan-pandangan dan perspektif pemikiran itulah gitu yang akan menentukan etik gitu. Bagaimana tadi etik akan merembet kepada bagaimana kita berbakti. Yang harus kita pegang gitu, karena perputaran dan lapisan-lapisan generasi itu niscaya. Terlepas nanti kita akan ketemu anak kita yang nggak ngerakan kita, katakanlah gitu ya. Kita punya anak dan ternyata anak generasi sekarang seperti ternyata benar gitu apa yang dia omongkan sama Ciko, dan semoga saja tidak terjadi demikian gitu ya, bahwa anak-anak zaman sekarang itu cenderung antisosial dan lain sebagainya, tidak peduli pada orang tua dan lain sebagainya gitu. Tapi bagaimanapun juga gitu, hari ini dengan pemahaman bahwa generasi itu selalu akan terus berputar, dan kita akan jadi Nelsa nantinya jadi mungkin saja jadi ibu. Kalau Pangis pengen jadi ibu ya, pengen jadi ibu, terus Nelsa juga akan menghidupi orang tuanya kalau orang tuanya masih sehat walafiat gitu. Setidaknya meskipun tidak menghidupi
ditemani gitu ya, ditemani masih sehat walafiat, masih segar bugar, itu bukan suatu kenikmatan tersendiri gitu, suatu kemewahan tersendiri gitu. Nah, lagi-lagi gitu ya, lagi-lagi ada banyak banget di Dramatic Sunday itu ternyata naskah yang menunjukkan gap gitu ya. Gap itu terjadi karena ketidakmampuan kita mengolah bahasa. Betul. Ketidakmampuan kita mengolah bahasa dan jangan-jangan dengan karena aku curiga gitu ya. Akhirnya kita terjebak gitu pada idiom-idiom yang kita sendiri tidak memilikinya pada akhirnya. Idiom sandwich itu kita serap saja dengan serta-merta. Kita pakai saja dengan egois kalau aku bilang, tanpa melihat bagaimana kontekstual di belakangnya, lini masa sejarahnya. Maka akan sangat mudah gitu loh, kita dikerucutkan sudut pandangnya bahwa generasi sandwich ini generasi yang terhimpit gitu. Padahal yang dihimpit adalah, harusnya yang dihimpit adalah substansi. Bukankah demikian, teman-teman? Nah, jadi sampai segitu aja. Semoga hari ini gitu ya, kita tidak lagi terjebak gitu pada idiom-idiom yang kita tidak memilikinya gitu. Maka ketika kita harus meminjam idiom-idiom itu dari manapun gitu, kita harus mampu merasionalkan apa sih yang dimaksud dari idiom tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan sandwich? Jangan-jangan apakah kita hari ini sandwich yang seperti apa gitu. Kalau kita daging, kenapa kita harus merasa terhimpit? Dan makanya dari situ judulnya adalah menjadi generasi sandwich dicoret, karena kita punya generasi lapis legit Surabaya. Kalau di Surabaya ya, jangan lupa kalau Surabaya ada makanan khas yang namanya lapis legit. Ya. Itu lapis legit. Setiap lapisan pasti legit, pasti punya rasa dan situasinya yang berbeda-beda, dan kita harus mampu membahasakan situasi-situasi itu dengan baik. Ini udah ditutup malah ngomong aja nih Gulan. Kemanusiaan tak dilihat sebagai human being, tapi human doing. Ketakberdayaan mak membuat pilihan mati seakan realistis karena biaya maintenance kematian faktanya lebih sedikit. Itu satu pandangan yang menarik tuh dari Mas Gulang, bahwa ternyata manusia tidak dilihat sebagai human being, tapi sebagai human doing, dan ketidakberdayaan mak membuat pilihan kematian seakan pilihan yang paling realistis gitu ya. Karena pada akhirnya terjebak lagi tuh kita pada satu konteks ekonomi. Ya, padahal kita sudah jelas di awal ya bahwa ekonomi hanya menjadi salah satu situasi pemberat. Kalau kita tidak bisa melihat apa sih sebetulnya substansi kita dan bagaimana kita tidak melihat realitas kita, perspektif kita mau rapikan sedikit gitu. Kupikir kalaupun kita kaya 7 turunan gitu, kita akan dengan perspektif generasi sandwich yang terhimpit, kita akan masih terhimpit kok dengan bapak kita yang punya duit banyak gitu. Betul. Dan anak kita yang punya duit banyak, kita pasti akan terhimpit kok. Karena generasi pada akhirnya berbeda-beda tuh sifat dan sikapnya gitu. Kalau kita tidak punya bahasa atas itu, tidak punya perspektif personal atas itu yang menentukan etik dan nilai kita, substansi kita sendiri pun kita akan terus-terusan merasa terhimpit apapun situasinya. Kupikir gitu ya teman-teman. Semoga hari ini kita tidak terjebak lagi dengan idiom-idiom tadi. Ulangin lagi deh jadinya. Oke, gitu Mbak Lina. Dulu ini dari Teater Korek, akunnya ternyata kuotanya habis. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi ditinggal seorang nih ya kan? Oh iya, nggak apa-apa. Nanti Ciko jangan lupa beli itu deh ya, paketan data ya, gitu. Oke, aku sudah selesai Mbak Intan. Boleh yang lainnya. Kalau ada pengumuman lain, makasih ya teman-teman Teater Korek udah menemani Ading. Kita sudah bareng-bareng berdiskusi. Ya, tapi jangan kemana-mana dulu, bentar ya. Ini tadi diskusi yang paling lama ya kayaknya, karena materi yang dikulik nih bener-bener sangat
menarik kan ya soal sandwich dan lapis legit. Jadi sebenarnya kita kalau bisa lebih melihat masalah generasi sebagai suatu siklus yang utuh, yang niscaya, maka sebenarnya kita nggak perlu tuh ngerasa seperti sandwich yang dihimpit, tapi kita harusnya bisa melihat diri kita tuh sebagai lapis legit, yang lapisannya tuh emang udah niscaya gitu ya. Emang akan ada selalu generasi-generasi di atas dan di bawah kita. Nah, ini tadi aku juga udah ngasih tahu kan ya, mau akan ada giveaway dari Ecstatica. Nanti akan dipublish ketentuannya untuk ikutan. Karena kita, kenapa sih kita pilih buku pindah ini? Karena ada 2 naskah udaan yang udah dibawain di Dramatic Sunday ya. Ada Pindah, yang dibawain di season 1 episode 9, ditulis oleh Mas Rizal Iwan. Dan juga ada Tuhan Tolong Bunuh Emak yang dibawain hari ini. Nanti ya ditunggu ininya. Mbak Intan, aku juga mau terima kasih, ternyata di sini ada Mbak Yesi Natalia yang udah nonton. Mbak Yesi, makasih banget, naskahnya oke banget buat kita terbuka gitu, membuat kita berpikir lebih jauh, lebih dalam bagaimana melihat realitas dari naskah. Makasih ya Mbak Yesi, ini sangat memantik pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Terima kasih Mbak Yesi, naskahnya luar biasa banget. Nah itu ya, kalau misalnya pengen punya buku pindah ini kan terbatas banget ya, limited edition, jadi mungkin ditunggu aja giveaway-nya. Nah, seperti biasa di Dramatic Sunday akan ditutup oleh sebuah puisi ya. Kali ini aku pilih puisi yang ditulis oleh Kriapur pada tahun 1981 yang berjudul Kalah. Mungkin ini bisa... Wah, sama dong ini. Kayak iya. Mungkin dia ini juga ya, mewakili perasaan bekti karena dia kalah gitu ya, ngerasa kalah dalam keadaan gitu ya. Oke. Diburu sukmaku di sepanjang langit berdarah, ringkih kuda dan mega yang lelah, angin luka di lembah-lembah, katakan cakrawala itu menyiksa laut, membusukkan musim yang belum matang. Diburu sukmaku di kedalaman tidur, di kedalaman cahaya rebutan. Kabut hitam datang dari belukar malam, melingkar-lingkar jadi ular, lalu memburu sukmaku di sepanjang pengembara, di sepanjang jejak hutan yang telah kehilangan warna, di sepanjang zaman memburu sukmaku, menjilat darahku, lalu kutancapkan mayat dan kenanganku di udara sebagai bendera kekalahan putih tak berdaya. Halo, makasih ya udah join Dramatic Sunday hari ini. Kita punya jargonnya, jangan lupa ya. Salam reader, salam dialektika. Kita teriakan bareng-bareng. 1, 2, 3. Salam reader. Salam dialektika. Bye-bye.